Wah, 不好意思啊。 Maaf kawan, aku mengemudi agak terlalu cepat. Kamu mengemudi agak terlalu cepat. Apakah kamu terbang agak rendah? Izinkan saya memberitahu Anda, saya harus mengajukan keluhan terhadap Anda. Tunggu saja. Mereka di sini untuk menemukan Anda. Tidak apa-apa, Anda pergi dulu. Mo Chen, serahkan perintahnya. Kami dapat memberi Anda kesenangan. Anda telah menyebabkan saya mendapatkan lebih banyak ulasan buruk. Saya marah. Anda dibunuh 3 tahun lalu. Dia sudah lama menjadi orang yang tidak berguna. Jangan bilang kamu marah, kamu bahkan tidak takut melahirkan anak. Mengapa repot-repot berbicara dengannya begitu banyak? Potong dulu anggota tubuhnya, lalu siksa perlahan. Aku capek membunuh. Kenapa masih harus bersusah payah untuk bertemu? Kalau mau disalahkan, itu karena kamu seharusnya tidak punya kekuatan donatur. Kamu bisa mengalahkan kami berempat yang berpura-pura menjadi yang terbaik di dunia. Apakah dia menerobos alam Dima? Di alam dewa, bukankah itu hanya semut berkaki besar? Semua orang telah datang. Masih ingin lari. Menemui Tuan. Penyelamatan bawahan datang terlambat. Bangunlah, dan jawabannya adalah, bagaimana kabar Istana Lingxiao hari ini? Sejak kamu menghilang, Chung menyebut dirinya Raja Dewa. Dan melalui Febe Liao, memenangkan sejumlah besar anggota Istana Lingxiao. Dan mengumpulkan sejumlah besar bidat ke dalam tim pemasaran. Namun, itu mencakup 2 penjaga utama. Dan manajemen senior inti, termasuk 4 dewa perang. Tidak ada yang pergi. Lingxiao Group selalu ada di tangan kita. Pantas saja pembuangan menjadi gila mencari Komandan Shen. Ternyata saya tidak bisa duduk dalam posisi stabil. Apa yang harus dilakukan Master selanjutnya? Aku sudah muak dengan gangguan lalat-lalat yang tak ada habisnya. Ini saatnya mengambil tindakan. Beritahu mereka siapa penguasa sebenarnya Istana Lingxiao. Aku akan segera memanggil orang banyak agar kamu bisa menilai. Jangan khawatir, dia ada di tempat lain. Mereka akan melepaskannya itu ke pintumu sendiri. Akulah yang memesan. Aku lupa melepas celanaku ketika aku menggantinya. Ngomong-ngomong, saya meminta Anda untuk memberikannya kepada grup Sujin Yu. Investasi puluhan miliar telah disiapkan. Bagaimana pengaturannya? Saya sudah membuat pengaturan. Untuk memperkuat pengalaman hidup Sushi. Investasi akan diserahkan kepada pelindung di kamar dagang Jinhai besok. Jin Yu menyelamatkan hidupku 3 tahun yang lalu. Kemudian, dia menikah denganku. Tunjukkan kebaikan sebesar gunung, sekarang. Meskipun diam-diam aku telah mendukungnya untuk menjadi miliarder. Tapi itu tidak cukup. Aku ingin menjadikannya orang paling bahagia di dunia. Kamu ingin mengungkapkannya identitasmu. Lalu ada 10 triliun kartu hitam dan cek tak terbatas. Simpan jika kamu membutuhkannya. Kakak ipar, kamu di mana? Datanglah ke rumahku. Sesuatu yang besar terjadi. Aku tidak tahu, apakah ada yang berani menyentuh keluargaku. Biarkan aku melihat, apakah kamu mati. Apa yang terjadi dengan Jizui? Bukankah urusan orang lain penting? Berapa kali sudah kubilang padamu, kalau aku kakak iparmu? Anda dan saudara perempuan saya telah menikah selama 3 tahun.
Dia bahkan tidak mengizinkanmu naik ke tempat tidur. Kakak ipar, kamu masih muda. Jangan khawatirkan urusan orang dewasa. Anakku lebih tua dari adikku, oke? Saya sedang berbicara tentang usia. Oh, itu tidak penting. Kakak ipar, bisakah aku mencarikan istri untukmu? Apakah Anda bercanda tentang mengubah istri saya? Aku serius. Bolehkah aku menjadi istrimu? Jika kamu tidak ada pekerjaan, aku pergi dulu. Hei, aku tidak bercanda. Kamu tidak ada di rumah tadi malam ketika kamu keluar dengan mobil. Aku melihat adikku dan Wu Qifeng di rumah. Wu Qifeng, kamu bilang dia ada hubungannya dengan adikmu. Oh, bagaimanapun, selama kamu menikah denganku, kamu tidak akan menderita. Betapa tidak masuk akalnya. Jika tidak berhasil, tanyakan detailnya. Apapun yang terjadi nanti, pastikan untuk tidak bersemangat. Mo Chen, kamu pecundang? Apa yang kamu lakukan di perusahaan? Bukankah aku harus datang? Sekarang, kamu sudah di sini, aku tidak perlu mencarimu lagi. Ayo kita cerai. Tanda tangani perjanjian cerai secepatnya. Lalu berguling sejauh yang Anda bisa. Jangan sampai terlihat oleh Tuan Sukami. Beri saya alasan untuk alasan perceraian. Tuan Sukami adalah CF cantik yang terkenal di Jinghai. Bertanggung jawab atas grup paling menjanjikan di Jinghai. Sekarang, dia telah memperoleh Ling Xiao. Investasi grup puluhan miliar akan meroket. Bagaimana denganmu? Dia hanya seorang pengemudi bau yang mengendarai layanan ride hailing online. Beli mobil dengan uang muka nol. Pinjaman belum lunas namun, Anda masih berani menanyakan alasannya? Anda juga berpikir begitu. Setelah saya menerima investasi puluhan miliar dari Ling Xiao Group, akan mempersiapkan pencatatan Su Group. Pada saat itu, nilai pasar Su Group dapat dengan mudah naik di atas. Prospek tak terbatas. Seperti kata pepatah, harimau tidak berperilaku seperti hewan. Naga tidak bisa menyerah. Kamu dan aku adalah dua dunia. Kamu tidak pantas untukku. Pedang pertama di pasaran. Bunuh orang yang kamu suka dulu. Mo Chen, aku menikahimu ber3 tahun yang lalu. Itu karena aku pada waktu itu hanya butuh perisai. Dan kamu tidak punya ayah atau ibu, jadi itu wajar. Itu sebabnya aku membiarkanmu menikah dengan keluarga Su kita. Kakak, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan dan tidak adil? Kamu terlalu banyak. Ada 1 juta di kartu ini. Ini adalah kompensasiku untukmu. Bawa dia dan tinggalkan Jinhai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Kakak, tidakkah kamu memperhatikannya? Sejak Anda menikah dengan saudara ipar Anda, karir Anda berkembang dengan sangat lancar. Hanya butuh 3 tahun bagi Su Group untuk berkembang. Dari penilaian beberapa juta, ke titik di mana sekarang bernilai lebih dari 10 miliar, maksudmu. Kesuksesan Su Group tergantung pada istri Mo Chen Wang. Bukan istri yang sejahtera. Tidakkah kamu sadari, setiap kali ada masalah di perusahaan, Mo Chen berkata, seseorang akan datang untuk menyelesaikan masalah itu besok. Ternyata keesokan harinya benar-benar terselesaikan. Tidakkah menurutmu itu aneh? Su Jingsu, tahukah kamu? Untuk membuat grup Su lebih besar dan kuat, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku bahkan belum mendapat hari libur dalam 3 tahun ini. Beraninya kamu berbohong dengan mata terbuka? Sudah lama ku bilang padamu bahwa aku di sini. Kamu tidak perlu bekerja keras sama sekali. Kelompok layanan publik juga bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat. Lelucon apa? Kamu mengira semua orang sama denganmu. Makan makanan lunak dengan pikiran tenang. Apakah itu kacau? Ternyata begitulah cara Anda memandang saya selama 3 tahun terakhir. Nah, karena mau ikut kakak. Suami sudah cerai ya? Kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu aku akan menikah dengannya. Apakah kamu masih berpikir Mo Chen tidak cukup untuk membuatku malu? Tuan Wu menyukai Tuan Su? Cobalah segala cara yang mungkin untuk membantu Tuan Su memecahkan masalah perusahaan. Kali ini, grup Su mendatangkan puluhan miliar. Manajer Su, apakah Anda begitu yakin dengan investasi Su yang berjumlah puluhan miliar besok? Wu Qifeng lah yang membawanya ke sini. Investasi puluhan miliar grup Ling Xiao, apa yang tidak saya bawa? Mungkinkah Anda menarik saya ke sini? Tentu saja aku. Kamu punya cukup uang untukku. Kontrak puluhan miliar istriku. Aku meminta Suzaku menyiapkannya khusus untukmu. Beraninya kamu melakukan ini? Haha, harus bisa menarik investasi puluhan miliar. Apakah masih perlu menjalankan layanan car hailing online? Tuan Wu,
He adalah putra tertua dari keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di Jinghai. Dia juga keponakan jauh dari Lord Disposition, Raja Dewa Istana Ling Xiao. Sulit bagimu untuk mengemudikan layanan ride hailing online ya? Haha. Berani mengambil pujian darinya. Saya pikir, Anda tidak ingin hidup lagi. Tinta, Anda benar-benar mengecewakan saya. Awalnya, aku mengira kamu hanya tidak ingin membuat kemajuan. Aku tidak berharap kamu begitu hina dan tidak tahu malu. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Apakah kamu percaya Wu Kefeng atau tidak padaku? Anda satu-satunya yang mengemudikan layanan Redahai LIND tanda tanya. Maukah Anda menukar pikiran Anda dengan saya untuk investasi puluhan miliar? Kenapa aku harus percaya padamu? Aku harap kamu tidak menyesali apa yang terjadi hari ini di masa depan. Menikah denganmu adalah hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Sudah cukup, Su Jingyu. Apa yang tidak kamu lakukan 3 tahun lalu? Saat itu, aku menjemput Mo Chen dan membawanya pulang. Kalian semua memarahiku pada awalnya. Mengatakan bahwa aku kembali dengan membawa bencana. Su Jingsu adalah orang yang menyelamatkanku saat itu. Aku benar-benar tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Nah, ini waktu aku jauh dari memegang pena. Murid, mulai sekarang kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Su Jingsue, aku akan membalas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Tidak, aku tidak ingin kamu membalasnya. Karena kakakku dengan tulus ingin menceraikanmu. Maka aku akan menikahimu. Su Jingsu, apakah kamu cukup gila? Saya tidak gila. Saya berbicara dari hati saya. Aku belum melupakan satu momen pun dalam 3 tahun terakhir. Itu urusanmu. Hanya karena kamu menikah dengannya. Aku baru saja mengubur semuanya di hatiku. Kakak ipar, bukan? Mo Chen, kemarin aku bertanya padamu, apakah kamu mendapat 20.000 yuan? Saya tidak akan membeli tas. Sebaliknya, saya membeli 2 cincin pasangan ini. Awalnya, aku mengira aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberikan ini kepadamu dalam hidup ini. Tapi sekarang kamu sudah bercerai, izinkan aku menikahimu, Mo Chen. Kamu menikah denganku. Kamu Su Jingsu, kamu benar-benar gila. Kamu ingin menikah dengan pecundang yang tidak ingin membuat kemajuan. Apakah kamu akan membuatku kesal? 3 tahun yang lalu, Jingsui berusia kurang dari 18 tahun. Mo Chen, kamu benar-benar binatang buas. Jingsui ini adalah saudara perempuan Jingyu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Diam, semuanya. Mo Chen dan aku benar-benar saling mencintai. Mo Chen, nikahi saja aku. Aku tidak akan mengganggumu seperti wanita jahat Su Jingyu itu. Aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati, Kim Sui. Aku mulai menyukaimu 3 tahun lalu. Mo Chen tidak akan mengizinkanmu mengganggu Su Jingsu di masa depan. Kalau tidak, aku belum selesai denganmu. Sebelum kamu bisa memukulku. Itu karena aku salah menganggapmu sebagai penyelamatku. Sekarang, kebenarannya terungkap dan kita bercerai. Beraninya kamu memukulku? Mulai sekarang, aku akan mengikuti keluarga Sungo. Semua orang kecuali Su Jingsu terputus dari persahabatan. Jisoo, apakah kamu benar-benar akan tinggal di jalanan bersamaku? Kamu masih berpura-pura di depanku. Aku punya pegangan padamu. Pegangan apa? Su Jingyu, orang yang bahkan tidak bisa lulus 3 ujian. Hanya butuh 3 tahun. Membuat kapitalisasi pasar Sugro melebihi 10 miliar. Itu semua salahmu, kan? Orang selalu seperti ini dia. Oh, aku menemukannya di saku celanamu. Oke, sekarang kamu sudah menemukannya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Saya seorang pelatih ulung. Saya menunjukkan tangan saya. Apa yang kamu tertawakan? Perintah ilahi di tanganmu adalah simbol hidupku. Berhentilah melucu. 3 tahun yang lalu, kamu dipukuli sampai terjatuh di pinggir jalan seperti binatang mati. Akulah yang menjemputmu kembali. Aku memang tidak mengajar sekarang. Praktisi hanya sangat cepat. Oke, aku tidak keberatan kamu menikah denganku. Aku lebih baik dari adikku yang ngetampan. Aku akan membalasmu dengan baik. Beri aku 10 menit untuk memberimu hadiah. Yang aku inginkan adalah kamu menikah denganku. Dalam waktu 10 menit, mengakuisisi grup Sihai atas nama Su Jingsu. Kirimkan dokumen yang relevan. Apakah kamu bercanda?
Sihai Group adalah perusahaan terbesar di Jinhai. Nilai pasar 200 miliar. Apakah 200 miliar dari Sihai Group banyak? Bahkan jika status Anda di toko Ling Xiao lebih tinggi daripada karyawan biasa. Tinggi sekali. Itu tidak berlebihan. Anda bisa memberi saya perusahaan 200 miliar hanya dengan satu kalimat. Oke, saya bilang, saya tidak peduli dengan hal-hal materi ini. Kamu tidak punya tempat tinggal sekarang. Kenapa kamu tidak tinggal di rumahku? Direktur Li Jing mengikuti keinginan Li. Mengakuisisi grup Sihai atas nama Nona Su. Ini adalah dokumen yang relevan. Ini sebenarnya benar. Saya benar-benar menjadi pemegang saham pengendali grup Sihai. Baiklah, bisakah saya mengelola perusahaan sebesar itu? Saya yakin Anda memiliki kemampuan ini. Ini adalah 10 miliar sebagai uang saku. Bahkan jika Anda menyiksa grup Sihai hingga bangkrut. Tidak masalah. Informasi menunjukkan bahwa grup Yum Xiao menginvestasikan puluhan miliar di Soshi. Di antara mereka grup Sihai. Itu menyumbang 99% saham. Dia benar-benar diberikan kepada manajer Cui oleh Anda. Saya tidak pernah berbohong, Direktur. Sihai Group adalah penyelenggara kamar dagang Jinhai besok. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Tidak peduli level apapun, Anda di kamar dagang Jinhai, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tidak, 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 kita berangkat. Baiklah, dengarkan saja. Jangan melangkah terlalu jauh. Karena dia adalah bawahan dari master, dia akan mengatur untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Sekarang kita punya cukup waktu, ayo ambil sertifikatnya. Saya mencuri semua buku registrasi rumah tangga. Apakah kamu bercanda? Kamu masih belum bisa melupakan adikku, menunggu Anda. Hai Mo Chen. Menurutmu apa yang aku kenakan hari ini terlihat pantas? Chen Jichu, Anda telah menanyakan pertanyaan ini kepada saya lebih dari 50 kali. Saya telah menjawab Anda lebih dari 50 kali. Senang melihat sikap Anda. Saya pemilik kamar dagang Jinhai hari ini. Bisakah Anda mengabaikannya? Lupakan saja. Saya tidak akan membahas apa yang akan saya kenakan dengan Anda, pria Strayek. Aku akan merias wajah. Cari saja tempat untuk makan dulu. Xiaoli, indah sekali di sini. Apakah Anda Ibu Tuan Su? Nyonya Xiao? Halo, saya Liu Fugui, Presiden Binhai Group. Ini kartu namaku. Tolong jaga aku baik-baik. Kudengar Tuan Su dan Tuan Wu sedang bersama. Nyonya Xiao, Anda akan menjadi ibu mertua Tuan Wu mulai sekarang. Harap persiapkan juga beberapa kata lagi di depan Tuan Wu di masa mendatang. Pasti mudah untuk dibicarakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mo Chen, kenapa dia ada di sini? Sungguh sial. Ini benar-benar dia. Mungkinkah karena Tuan Su menendangnya? Merasa kesal. Saya tahu hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Tuan Su untuk lepas landas. Datang ke sini khusus untuk menimbulkan masalah. Betapa tidak masuk akalnya. Aku tidak bisa memaafkannya karena telah merusak perbuatan baik putriku. Mo Chen, dasar brengsek. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini kamar dagang Jinhai. Semua orang yang datang ke sini terkenal dan kaya. Siapa yang tidak memiliki kekayaan bersih puluhan juta atau ratusan juta? Apakah menurut Anda-andalah yang mengemudikan layanan RIDILANG tanda tanya? Apakah itu layak? Kamu menghabiskan cintaku untuk keluarga Sumu. Kesabaran terakhir. Hahaha, kamu pecundang? Apakah kamu mengancamku? Jibu. Mengapa kamu bertengkar dengan orang lain di acara besar seperti ini?
Anda tidak bisa menyalahkan Bibi Xiao atas kejadian Jingyu. Itu pasti sesuatu yang tidak memiliki penglihatan. Saya menyinggung orang tuanya, Mo Chin. Mengapa kamu di sini? Jika saya tidak datang, pertemuan ini tidak akan diadakan. Bertaruhlah padaku. Mengapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu hina sebelumnya? Manajer Show, setidaknya kita adalah pasangan. Apakah hatimu begitu sedih? Kamu pecundang, beraninya kamu berdalih. Jika Anda tidak ingin merusak hal-hal baik di kamp militer, mengapa Anda mengikuti Bibi Sang ke pertemuan? Merupakan kehormatan bagi mereka, bagi saya, untuk datang ke kamar dagang Jinhai. Dia adalah bos kamar dagang Jinhai. Saya mohon saya untuk datang. Hahaha, hanya Anda yang masuk ke industri ride-hailing online. Masih bermimpi tentang pemilik tempat. Silakan datang ke kamar dagang Jinhai. Bos kamar dagang Jinhai. Itu Yenantian, Presiden Grup Sihai. Dia memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar, dan saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kualifikasi apa yang Anda miliki, agar dia memohon kepada Anda? Bernilai ratusan miliar itu, luar biasa. Ah, saya bisa bernilai triliunan hanya dengan satu kalimat. Haha, saya bisa bernilai 1 triliun hanya dengan satu kalimat. Oh, bualan pecundang ini semakin tak terbatas. Mengapa Anda tidak meminta penjaga keamanan untuk mematahkan kakinya dan mengusirnya? Itu benar. Saya ingin melihat apakah kaki pecundang ini keras. Atau, apakah dia suka bicara keras? Orang yang bertanggung jawab atas pesanan di tempat tersebut adalah Luo Jin dari Sihai Group. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Saya akan meneleponnya sekarang. Sampah apa yang harus dibuang? Siapa yang memberimu keberanian? Saya di sini untuk berteriak dan membunuh Mo Cheng. Kenapa kamu di sini bersama Mo Cheng? Halo, apakah Anda harus mengikutinya sampai ke sisi gelap? Apakah Mo Cheng sia-sia? Bukan kalian orang buta yang bisa menilai. Kalian telah ditipu oleh orang brengsek seperti Mo Cheng. Saya pikir saya adalah orang yang memiliki mata yang tajam. Silakan saja. Mari kita mulai bisnis dulu. Jangan buang waktu dengan mereka. Tidak. Mereka sudah keterlaluan. Aku tidak tahan lagi hari ini. Tidak bisa membangunkan sekelompok orang yang berpura-pura tidur. Lalu, aku akan menghajarnya sampai mati. Dulu aku berpikir, kamu tidak secerdas aku. Tapi setidaknya kamu harus menghadapi omelan. Tapi aku tidak melakukannya, aku tidak berharap bisa ditipu oleh Mo Cheng dengan mudah. Anda terus mengatakan bahwa Anda berbohong kepada saya. Maka Anda harus membicarakannya. Bagaimana dia berbohong kepada saya? Tahukah kamu? Dia sebenarnya baru saja mengatakannya. Bos kamar dagang Jinghai lah yang memintanya untuk datang. Berbohong seperti itu tidak disebut berbohong? Dia benar. Memang benar bos kamar dagang Jinghai yang memintanya untuk datang. Apakah Su Jingsu bodoh? Atau apakah Anda sangat ahli dalam menipu orang? Dia sebenarnya percaya kebohonganmu. Kamulah yang terlalu bodoh. Peluang apa yang kamu miliki, seorang pecundang yang mengendarai layanan ride-hailing online? Jika Anda mengenal bos Jinghai, mengapa Anda meminta seseorang untuk memohon kepada Anda? Aku tahu kamu, jalan kecil, sangat bodoh. Seharusnya aku melemparkanmu ke toilet dan menenggelamkanmu. Untuk menyelamatkanmu dari rasa malu, datang ke sini. Jiangsu, bahkan pemuda tertua dari keluarga Luo sepertiku. Perjanjian itu hanya bisa diproses melalui sekretaris Tuan Ye. Sia-sia seperti dia. Bagaimana bisa Tuan Ye merebutnya? Kamu baru saja lulus kuliah. Kamu pasti belum paham bagaimana rasanya menjadi sampah sosial seperti dia. Dia sungguh sia-sia. Gunakan saja air untuk menipu wanita. Haha, itu sudah cukup. Kamu katak di dalam sumur. Apakah kamu sudah selesai? Kenapa lagi kamu harus membela Mo Chin? Saya beritahu Anda. Grup Sihai telah dibeli oleh Mo Chin dan diberikan. Sekarang kepemilikan Grup Sihai sebenarnya tidak biadab. Tapi saya pergi sendiri. Saya pribadi memintanya untuk datang ke konser Jinhai. Kata-katanya yang mana yang salah? Hanya menggunakan cara tercela seperti itu. Menipu Su Xingsu agar terobsesi denganmu. Sudah kubilang. Jangan gunakan kualitas dangkal itu untuk berspekulasi tentang kemampuanku. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Aku masih belum tahu apa kemampuanmu. 3 tahun, apakah kamu benar-benar mengerti? Pernahkah kamu benar-benar hati ke hati denganku?
Saya berani bilang saya memahaminya. Oke, berhenti berdebat. Jalan kecil. Itu semua karena kamu, sehingga kamu pantas disambar petir, masuk. Tahukah Anda berapa nilai pasar Sihai Group saat ini? Itu 200 miliar. Bukan 2.000 yuan. Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Jangan gunakan pengetahuan yang Anda peroleh untuk berspekulasi tentang kemampuannya. Dokumen bahwa saya menjadi pemegang saham pengendali sebenarnya grup. Hari yang cerah belum tiba. Tapi uang jajan yang dia berikan kepada saya kemarin, keluar. 100 poin penuh. Apakah cukup untuk membuktikan kemampuan diagnosis terminal? Apakah itu cukup bukti? Betapa bodohnya kamu. Tahukah kamu apa yang aku pikirkan sekarang? Menyesal karena aku tidak akan menyerahkan Mo Chen padamu. Jika aku terlalu banyak berpikir, aku meragukan pendidikan di sekolahmu. Anda adalah siswa berprestasi yang lulus dari universitas bergengsi. Bahkan hal semacam ini pun, Anda tidak dapat melihat penipuan teknis. Cek Anda itu dijual online seharga 9 yuan, 3 eksemplar, dan disertai pengiriman gratis. Paman saya adalah wakil presiden Bank Jinghai. Fokus utamanya adalah bisnis penipuan keuangan. Yang saya butuhkan hanyalah panggilan telepon. Ini akan memungkinkan dia mengetahui keaslian cek ini. Kami dapat menganggap masalah ini sebagai kasus biasa dan menangkapnya. Komandan, harap segera hubungi. Pamanku mengirim seseorang untuk menangkap Mo Chen, pembohong besar, untukku. Biarkan dia duduk di penjara. Mo Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menjelaskan perilaku tak tahu malumu kepada Su Jingsui, aku akan bersikap lunak padamu. Tidak. Kita harus membiarkan dia dan si idiot Su Jingsu ini berlutut dan bersujud minta maaf kepada kami. Kalau tidak, biarkan dia duduk di penjara. Pernahkah Anda memikirkannya? Bagaimana jika cek 10 miliar ini nyata? Bagaimana jika cek ini asli, nama belakang saya adalah Mo? Anda tidak pantas mendapatkan nama keluarga Molai. Apakah Ken Xiaoli hanya seseorang di bank? Telepon dan periksa. Oke, karena kamu tidak ingin mati, maka saya bersedia mengambilnya. Berikan saja pertunjukan kepada paman saya. Periksa keaslian cek untuk saya. Nomornya 203569. Orang yang menandatangani adalah Mo. Cek apa ini nyata? Dia benar-benar punya 10 miliar. Sekarang Anda harus mengerti siapa badut sebenarnya. Bagaimana Mo Chiti bisa menghasilkan 10 miliar? Apakah Anda sekarang percaya bahwa rumah leluhur Anda berasal dari kota Mo? Seperti yang diharapkan dari Xiaolin, kan? Mo Chen sia-sia. Dia sebenarnya bisa menyerahkan 10 miliar kepada Su Jingsu. Tampaknya grup Sihai benar-benar membayarnya. Ini jelas merupakan putra dan menantu tertua. Tuan Wu, apa yang Anda katakan salah? Bank mana yang boleh membiarkan orang mencuri 10 miliar? Kamu tidak bisa memfitnah kekasih kecilku seperti ini. Xiao Chen Xiao. Chen, sebenarnya ibuku selalu sangat optimis padamu. Aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Itu hanya untuk menginspirasimu, Bibi. Sebenarnya, Qi Xiaoli, apakah kamu masih punya aturan untuk tutup mulut? Apakah Anda berhak menyela saya ketika saya sedang berbicara dengan menantu saya yang berbudi luhur? Xiao Chen, lihat ibu dan dorong kamu. Apakah Anda baru saja mengeluarkan cek senilai puluhan miliar? Dia juga membeli grup Sihai untuk Jingsui. Coba saya lihat siapa yang berani menyebut Anda sia-sia di masa depan. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Apa yang harus kukatakan tentang dua keluarga? Kamu tahu, meskipun kamu dan Jingyu sudah bercerai, tapi Jingyu juga putriku. Dia sangat menyukaimu dan kamu baik padanya. Ini adalah pernikahan yang bahagia untuk kalian berdua. Jadi kamu setuju kalau Mo Chen dan aku bersama? Kalian sangat berbakat dan cantik, sangat cocok satu sama lain. Bagaimana saya setuju? Bukankah itu hanya kebutaan? Aku menopang ibumu dengan kedua tangan. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bagaimana sikapmu jika tersiar kabar tentang hal ini? Aku bahkan tidak melihat Mo Chen menjadi begitu kaya. Jika aku mengikatnya ke keluarga Su kita lagi, maka kita tidak boleh terbang tinggi. Gantikan istri orang lain. Mo Chen, katakan sejujurnya. Dari mana uang ini berasal? Uang hanyalah sekumpulan angka, bagi saya. Saya dapat memberi Anda asuransi sekolah sebanyak yang Anda butuhkan.
Apakah kamu masih menganggap Mo Chen itu sia-sia? Apakah kamu masih berpikir dia tidak cukup baik untukmu? Saya tidak percaya dia membeli mobil pemesanan mobil online dengan pinjaman tanpa uang muka, uang. Ratusan miliar itu dari mana? Su Jingsu, aku mempermainkanmu, tetapi kamu masih menganggapnya serius. Dan kamu adalah sampah, kamu pengecut. Saya hanya bercanda. Katakan cek Anda asli. Anda benar-benar menyetujuinya. Itu hanya kejahatan yang layak dihukum mati. Ini berpura-pura bingung karena Anda mengerti. Aku hanya ingin mempermainkanmu dan Su Jingsu. Bahkan tidak menghubungi nomor telepon pamanku. Ini aku, kamu bercanda. Aku hanya ingin menjelaskan kepadamu, tetapi kamu tidak membiarkan aku bicara. Saya mengetahuinya. Seseorang yang bersedia mengemudikan layanan ride-hailing online. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan mudah. Mo Chen, kamu tidak hanya sia-sia. Masih pembohong besar. Kamu, pembohong besar, hampir menipuku juga. Sekarang buktinya ada di hadapan Anda. Anda masih tidak percaya di depan kami. Mo Chen benar-benar putus asa. Saya pikir Andalah yang putus asa, bukan? Apakah Mo Chen meracunimu? Anda sebenarnya berbohong kepadanya dengan celah seperti itu. Begitu meyakinkan. Mo Chen, saya memberi Anda kesempatan untuk mengakui kejahatan Anda. Bukan saja kamu tidak menghargainya, tapi kamu malah memperburuknya. Maka segala akibat mulai sekarang adalah kesalahanmu sendiri, sudahlah. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu yang hidup dalam kesanmu sendiri. Pengetahuan umum tentang setan. Masuk dan ayo pergi. Masih ingin pergi seperti ini. Xiao Li, telepon pamanmu. Biarkan dia mengirim seseorang untuk menangkap penipu keuangan ini. Sangat menginginkanku. Terus bersenang-senang. Faumia hanya akan memberimu anggur yang lebih besar. Jadi masuk penjara dan lakukan reformasi. Dia menyelamatkan orang-orang, seorang wanita yang kurang berbelas kasih dan tak tertandingi. Hei, aku hampir merasa malu saat melihat binatang buas ini. Seharusnya kamu ditembak. Bu, bukan itu yang baru saja kamu katakan. Diam, si idiot ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi putriku. Kamu juga bukan putriku. Kamu penjahat. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang putrimu sendiri? Aku mengganggu. Kamu adalah ayahmu. Aku tidak tahu saudara laki-laki brengsek mana yang bersamaku di luar. Jika dia tidak memohon padaku, saat itu maka aku akan melemparkanmu ke toilet dan menenggelamkanmu. Tidak heran, kamu tidak menyukainya sejak kamu masih kecil. Tidak heran, kamu memperlakukan adikku sangat berbeda dari kamu memperlakukan aku. Jika aku tidak melakukannya mencekikmu sampai mati, kamu beruntung. Kamu masih ingin aku menyukaimu dan kamu pantas mendapatkannya. Jin Zue, kamu dan aku. Seorang pria dan wanita. Apa yang masih dilakukan Xiao Li? Panggilan untuk menangkap seseorang. Berikan 1000 pukulan kepada pembohong yang sudah mati ini. Tangkap juga penjahat Su Jingsu. Diduga melakukan penipuan keuangan dalam jumlah besar. Mo Chen. Bahkan jika Anda tidak tertembak kali ini, Anda juga akan menggunakan mesin jahit selama sisa hidup Anda. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menilai. Tidak perlu menelpon. Teratai emas. Pembohong seperti Mo Chen harus dipukuli setengah mati. Lemparkan ke sel lagi. Duduk di dasar sel di dalam. Biarkan saja dia masuk penjara demi keuntungan penjahat ini. Pukul aku sampai mati dulu, lalu bicarakan itu, budak sialan. Siapa yang begitu buta? Tidak menyinggung perasaanmu. Tunjukkan padaku. Jari ini, sampah inilah yang mengemudikan layanan ride-hailing online. Dia tidak hanya menyelinap ke kamar dagang butik secara diam-diam. Masih terlibat dalam penipuan keuangan di sini. Penipuan mencapai puluhan miliar. Mematahkan kuku. Biarkan dia terlibat dalam permainan lagi. Dia berani menyinggung peluit yang sudah cukup, berlututlah sekarang. Apa yang kamu? Beraninya kamu menyayangkan dirimu di depanku. Mencari kematian, kan? Siapa yang memberi Anda hak? Mereka yang meneriaki dan membunuh di kamar dagang King Hai. Lao Zilu Feixiang, manajer Departemen Keamanan Grup Sihai. Saya bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan kamar dagang ini. Ternyata itu manajer Grup Sihai. Kupikir kamu adalah salah satu binatang Wuki Feng. Gigit siapapun yang dia suruh kamu gigit. Beraninya kamu memarahiku? Apakah kamu bersamanya?
Ayo beritahu aku bersama. Luo Feixia, kamu dipecat. Gup Zihai, kami tidak akan memelihara hewan ganas sepertimu. Siapa yang ingin Anda pecat? Dia adalah pemegang saham pengendali sebenarnya Grup Zihai. Oh, iya. Saya baru saja akan memecat Anda. Tapi bagaimana dengan presiden baru Grup Zihai Anda? Mungkinkah dia? Putri Tuan Ye?